Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pencari ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melangkah kepada bab 2 materi Al-Qur'an hadis, yakni pada materi memahami fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih baiknya mari kita awali pembahasan kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Ini sudah harus kita yakini bahwa Allah itu adalah zat, ya, satu-satunya zat yang maha kuasa. Kekuasaan Allah itu dapat dibuktikan melalui berbagai fenomena atau kejadian alam yang ada di dunia ini. Misalnya terbitnya matahari, munculnya pelangi, gunung yang mengeluarkan lahar, dan lain sebagainya. Jadi merupakan bukti akan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai fenomena tersebut dijelaskan melalui ayat Al-Qur'an, yaitu dalam surah Asy-Syams dan surah Ali Imran ayat 190. Baik, yang pertama kita akan memahami Al-Qur'an surah Asy-Syams. Profil singkat tentang surah Asy-Syams. Ya, yang pertama, surah Asy-Syams itu merupakan surah ke-91 sesuai dengan urutan dalam mushaf Al-Qur'an. Ya. Di Asy-Syams itu terletak sesudah surah Al-Balad, ya, dan setelah surah Asy-Syams ada surah Al-Lail. Ya. Jadi letaknya ada di urutan ke-91. Surah Asy-Syams tergolong surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan surah Asy-Syams itu juga terdiri dari 15 ayat. Jumlah ayatnya ada 15 ayat. Nama Asy-Syams itu sendiri diambil dari kata syamsun, ya, kata syamsun yang ada di ayat pertama, wasyamsi waduhaha. Ya, kata syams itu ada di ayat pertama. Itu berasal dari kata syamsun yang artinya adalah matahari. Ini profil singkat surah Asy-Syams. Baik, mari kita membaca bersama-sama Al-Qur'an surah Asy-Syams. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث
بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Itulah bacaan Al-Quran surah Asy-Syams. Kalau bisa kalian hafalkan surah Asy-Syams. Selanjutnya terjemah dari surah Asy-Syams. Mari kita baca. Surah Asy-Syams yang pertama artinya adalah demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah, yakni Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Inilah terjemah dari surah Asy-Syams. Ya, selanjutnya di sini terdapat kosakata atau kata kunci yang terdapat di dalam surah Asy-Syams. Ya. Baik, bisa diperhatikan. Yang pertama ada kata wadduhaha yang artinya dan cahayanya di pagi hari. Ya, ini bisa kalian hafalkan ya. Kosakata dalam surah Asy-Syams. Pertama wadduhaha artinya dan cahayanya di pagi hari. Seterusnya idza talaha apabila mengiringinya. Khaba, ya arti kata khaba itu merugi ya. Khaba, merugilah. Dassaha mengotorinya. Jallaha menampakkannya. Yaghshaha menutupinya. Wama banaha serta pembinaannya. Waduhaha tohaha ya. Tohaha penghamparannya. Sawaha penyempurnaannya ya, penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha maka Allah mengilhamkan ya, fujuraha kefasikan. Qad aflaha sungguh beruntung. Bitawaha karena mereka melampaui batas. Imba'asa ya, ini kata imba'asa artinya bangkit. Ashqaha paling celaka di antara mereka ya, kata ashqa itu artinya paling celaka. Berasal dari kata syaqo itu celaka, ashqa artinya paling celaka. Ya. Naqatallahi unta betina Allah. Naqah itu artinya unta ya. Naqah itu unta betina. Wasuqyaha dan minumannya. Fa'aqaruha dan menyembelih unta itu. Fa'aqaru maka mereka menyembelih unta itu ya. Menyembelih naqah ya. Fadamdama maka Tuhan mereka membinasakan mereka ya. Uqabaha akibat tindakannya. Selanjutnya asbabun nuzul dari surah Asy-Syams. Ya, jadi kita baca asbabun nuzul surah Asy-Syams atau sebab-sebab turunnya surah Asy-Syams, yaitu adanya anjuran ya, adanya anjuran untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan menghindari segala bentuk keburukan. Ya, ini sebab-sebab dari turunnya surah Asy-Syams. Ini hal tersebut itu ditekankan dengan banyaknya sumpah yang menyebut sekian macam hal
agar manusia memperhatikannya. Sebab jika tidak, mereka terancam mengalami bencana sebagaimana yang pernah dialami oleh umat terdahulu. Ya. Jadi di dalam surah Asy-Syams itu terdapat banyak kata-kata qasam, ya, kata-kata sumpah Allah. Jadi yang bersumpah itu adalah Allah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya, dan seterusnya. Jadi dalam surah Asy-Syams itu banyak kata-kata sumpah. Ya. Banyak ayat-ayat qasam, ayat sumpah. Surah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dicapai dengan menyucikan dan mengembangkan diri. Sebaliknya, kesengsaraan adalah akibat memendam potensi positif. Ya, seperti halnya pembangkangan kaum Tsamud yang menyembelih unta yang mereka minta supaya keluar dari batu. Padahal Nabi Shalih alaihissalam berpesan agar mereka menjaganya dan memberinya minum. Ya, dalam suatu riwayat juga dijelaskan bahwa Nabi Shalih memberikan unta itu kepada kaum Tsamud, dan di sana ada sumber air, ya, yang digunakan untuk minum oleh kaum Tsamud. Ya, di sana harus bergantian dengan unta. Jadi sehari diminum oleh kaum Tsamud dan sehari oleh diminum oleh unta tersebut. Ya. Tetapi oleh kaum Tsamud, unta itu disembelih, ya, lalu dimakan dagingnya. Sebenarnya seandainya kaum Tsamud tidak menyembelihnya, kaum Tsamud bisa meminum susu dari unta tersebut, ya, seperti itu. Tapi karena kesalahan kaum Tsamud menyembelihnya dan memakan daging unta tersebut. Ya, itu adalah asbabun nuzul dari surah Asy-Syams. Selanjutnya adalah kandungan dari surah Asy-Syams. Ya, yang pertama, ya, surah Asy-Syams ayat 1 sampai 6. Oke, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 sampai 6. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ya, ini ayat 1 sampai 6. Menjelaskan tentang fenomena alam di dunia ini. Fenomena alam yang dijelaskan dalam surah Asy-Syams antara lain, yang pertama adalah matahari yang memancarkan sinarnya di pagi hari. 2. Bulan yang muncul mengiringi terbenamnya matahari. Selanjutnya, siang hari yang menampakkan matahari semakin meninggi, dan malam hari yang menyelimuti siang sehingga datanglah kegelapan. Demi langit dan Allah lah yang telah membangunnya, dan demi bumi yang membentang beserta hamparannya. Ya, di beberapa tanda di atas, ya, merupakan fenomena alam yang menjadi bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala penciptaan alam ini. Adanya matahari pertanda siang telah datang, dan bulan menjadi tanda bahwa malam telah datang, merupakan suatu anugerah dari Allah yang sangat besar, sehingga kita semua harus menjadikannya sebagai bahan untuk menambah ketakwaan kepada Allah. Tentunya kita sudah mengetahui semua, ya, bahwasanya fenomena alam yang terjadi di dunia ini, yang pernah terjadi, yang sudah pernah kita saksikan, tidak hanya fenomena alam yang Bapak terangkan barusan, ya, tidak hanya matahari memancarkan sinarnya di pagi hari, bulan yang muncul mengiring terbenamnya matahari, tidak hanya itu, ya. Lebih dari itu, masih banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi selain yang terdapat dalam surah Asy-Syams ini, ya. Jadi fenomena alam yang Bapak jelaskan ini hanya yang terdapat dalam kandungan surah Asy-Syams. Baik, selanjutnya kandungan surah Asy-Syams ayat ke-7. Ya. Kandungan surah Asy-Syams ayat ke-7 bunyinya,
wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha yang artinya dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Itu artinya. Kandungannya ya atau tafsirnya ya. Kita ambil dari tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Dijelaskan bahwa dalam ayat ke-7 ini ya, wa nafsi wa ma sawwaha, Allah melanjutkan sumpahnya ya. Ini masih dalam ayat ke-7 berisi tentang sumpah Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ya, itu bunyi dari ayat ke-7. Dengan mengingatkan tentang jiwa manusia, dan inilah yang dituju ya, ini tujuan utama ya, agar manusia menyadari dirinya dan menyadari makhluk yang disebut oleh ayat-ayat sebelumnya. Ya, jadi dari ayat 1 sampai ke-7 ini berisi tentang sumpah Allah. Ya. Jadi Allah bersumpah demi jiwa manusia serta penyempurnaan ciptaannya sehingga mampu menampung yang baik dan yang buruk. Nah, ini berdasarkan tafsir Al-Misbah. Maksudnya yaitu Allah menciptakan manusia dan memberinya akal yang berpotensi agar manusia mampu menelusuri jalan kedurhakaan dan ketakwaan. Ya. Inilah fungsi dari akal. Jadi oke, kita lanjutkan dulu. Manusia diberi akal pikiran sehingga melalui akalnya itu mampu merenungkan apa saja yang baik bagi dirinya dan apa saja yang buruk bagi dirinya. Ya, jadi Allah menganugerahkan akal kepada kita itu untuk bisa menelusuri, untuk bisa memilih jalan. Apakah kita memilih jalan ketakwaan atau kita memilih jalan kedurhakaan? Kita mau jalan yang baik, mau jalan yang buruk, ya itu kita yang memilih. Karena kita sudah dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merenungkan apa saja yang baik bagi diri kita dan apa saja yang buruk bagi diri kita. Ya, itulah fungsi dari akal itu sendiri. Ya. Oleh karena itu kita dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya kandungan surah Asy-Syams ayat ke-8. Ya. Bagaimana bunyi surah Asy-Syams ayat 8? Bunyinya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Kata ilhama, kata alhamaha, ya, ilhama, ya, fa'alhamaha, alhama itu berasal dari kata ilhama. Dipahami dalam arti pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam dirinya. Pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam dirinya tanpa diketahui secara pasti dari mana sumbernya, ya. Apakah itu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari selain Allah, ya. Ilham itu berbeda dengan wahyu, karena wahyu walaupun termasuk pengetahuan yang diperoleh, ya, sama-sama pengetahuan, ya, namun kalau wahyu itu diyakini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu diingat wahyu itu hanya diperuntukkan untuk nabi, ya. Jadi kalau nabi yang memperoleh pengetahuan itu disebut wahyu, ya. Tapi kalau ilham itu bisa juga diperoleh oleh manusia selain nabi, ya, manusia selain nabi, ya. Khususnya ulama, ya, ulama. Ya, jadi kata ilham itu berbeda dengan wahyu. Wahyu itu pengetahuan diperoleh seorang dalam dirinya tanpa diketahui secara pasti dari mana sumbernya. Bisa dari Allah dan bisa juga dari selain Allah. Itulah ilham. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ya, masih kita mengutip dari tafsir Al-Misbah, penjelasan dari
surah Syam ini, ayat ke-8 mengutip pendapat dari Ibnu Ashur ya, tentang kata alhamaha yang dimaknai sebagai anugerah Allah yang menjadikan seseorang memahami pengetahuan yang mendasar serta menjangkau hal-hal yang bersifat aksioma, bermula dengan keterdorongan untuk menghindari bahaya dan lain sebagainya. Ya. Sehingga mencapai tahap awal dari kemampuan meraih pengetahuan yang bersifat akliyah. Ya, inilah akal ya, bersifat akliyah maksudnya logika. Ya. Itulah, ini masih lanjutan dari ayat ke-7 tadi. Ya. Fungsi dari dianugerahkannya akal kepada kita. Ya, jadi kata alhamaha itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk memahami pengetahuan yang mendasar serta menjangkau hal-hal yang bersifat aksioma. Ya. Jadi kita diberi ilham ya, sebagaimana terjemahan tadi ya, Allah mengilhamkan kepada kita jalan kefasikan dan ketakwaan. Kita harus bisa memilih apakah kita mau memilih jalan kefasikan atau keburukan, atau kita akan memilih jalan ketakwaan atau kebaikan. Ya, itu kandungan dari surah Asy-Syams ayat 8. Lebih lanjut lagi, mohon Pak Quraisy ya menjelaskan, menukil penafsiran dari Tabatabai, di mana ia menjelaskan bahwa yang dimaksud mengilhami jiwa itu adalah penyampaian Allah kepada manusia tentang sifat perbuatan, apakah itu termasuk ketakwaan atau kedurhakaan. Ya, jadi yang dimaksud mengilhami jiwa itu adalah penyampaian Allah kepada manusia tentang sifat perbuatan. Nah, apakah itu termasuk ketakwaan atau kedurhakaan? Yaitu menurut Syekh Tabatabai di dalam tafsir Al-Misbah. Sedangkan menurut Syekh Zamakhsyari ya, menjelaskan bahwa adanya potensi baik dan buruk pada diri manusia yang memungkinkannya untuk memilih atau melakukan salah satu dari keduanya. Ya, itu menurut Syekh Zamakhsyari. Setiap jiwa diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan mana jalan buruk dan yang berbahaya dan membawa celaka supaya setiap manusia jangan sampai menempuh jalan tersebut. Dan bersamaan dengan itu manusia diberi petunjuk berupa jalan baik yang akan membawa manusia pada keselamatan di dunia dan akhirat. Ini menurut pendapat Az-Zamakhsyari. Ya, dari beberapa penjelasan tafsir di atas, maka jelas bahwa Allah memberi bekal, ya. Allah memberi bekal lebih dari cukup, ya. Allah memberi bekal lebih dari cukup kepada manusia, ya, untuk menempuh jalan hidupnya, entah itu jalan kebaikan atau keburukan. Allah telah mengilhamkan manusia berupa akal supaya berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dengan menjadikan ciptaan Allah di alam raya ini sebagai objek untuk berpikir atau merenung, termasuk diri manusia itu sendiri. Ya, itu beberapa penjelasan dari ayat 8. Selanjutnya kandungan dari surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Ya. Dalam ayat 9 Allah menyebutkan bahwa beruntunglah bagi orang yang menyucikan jiwa. Oke. Sebelum melanjutkan bagaimana bunyi dan artinya surah Asy-Syams ayat 9, bunyi dari ayat 9 adalah Qad aflaha man zakkaha, ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Oke, kita lanjut. Maksud dari beruntunglah bagi orang yang menyucikan jiwa adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangan Allah sehingga dirinya suci dari perbuatan dosa. Ya. Jadi
Yang dimaksud beruntung bagi orang-orang yang menyucikan jiwa itu adalah orang yang selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga dirinya suci dari perbuatan dosa. Mereka ini digolongkan sebagai orang yang beruntung, karena amal kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah di akhirat kelak. Sedangkan dalam ayat 10, ya, dalam ayat 10 yang bunyinya wa qad khaba man dassaha, ini kebalikan dari ayat 9. Ya, wa qad khaba, khaba itu artinya rugi, ya. Khaba artinya rugi, aflaha artinya beruntung. Ya, kalian hafalkan kosakata itu dalam surah Asy-Syams, ya. Kalian hafalkan semua yang ada di tabel pada slide sebelumnya. Ya. Kalau qad aflaha, aflaha itu artinya beruntung, khaba artinya rugi, ya. Oke. Wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh dan sungguh merugi orang yang mengotorinya, mengotori jiwa, ya. Allah menyebutkan bahwa orang yang mengotori jiwanya akan merugi. Maksudnya adalah orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa mereka akan dibalas dengan siksaan oleh Allah, sehingga mereka digolongkan sebagai orang yang rugi. Ya, kita hafalkan, ya, ingat-ingat kalau ayat 9 itu adalah kandungannya adalah untuk orang-orang yang beruntung, bagi orang yang menyucikan jiwa. Kalau ayat 10 itu kebalikannya, yaitu orang-orang yang merugi karena mengotori jiwa mereka. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Allah menegaskan pesan, ya. Allah menegaskan pesan yang begitu penting, sehingga untuk itu Allah perlu bersumpah, ya. Jadi di awal tadi dari ayat 1 sampai ayat ke-7, ya, itu isinya adalah sumpah Allah. Ya, jadi karena begitu pentingnya sehingga Allah perlu bersumpah, ya. Pesan itu adalah bahwa pesan Allah, ya, menegaskan bahwa Allah yang membersihkan dirinya dengan mengendalikan diri dan hanya mengerjakan perbuatan baik, ya, akan beruntung. Ya, Bapak ulangi, pesan bahwa orang yang membersihkan dirinya dengan mengendalikan diri dan hanya mengerjakan perbuatan baik itu akan beruntung. Ya, itu berupa bahagia di dunia dan akhirat. Nah, ini bagi orang yang membersihkan dirinya atau membersihkan jiwanya dengan mengendalikan diri dan hanya mengerjakan perbuatan baik. Nah, itu mereka akan beruntung, yakni bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang mengotori dirinya dengan mengikuti hawa nafsunya sehingga ia melakukan perbuatan dosa, ia akan celaka dalam hidupnya. Ya, ini kesimpulan dari surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ya. Itulah kandungan dari surah Asy-Syams. Untuk tugas bagaimana yang telah Bapak sebutkan di awal tadi, ya, coba kalian hafalkan kosakata dalam surah Asy-Syams. Kalian pilah-pilah, ya, kosakata itu. Tugasnya adalah kalian pilah kosakata itu berdasarkan ayatnya. Contoh yang pertama, kosakata yang pertama waduhaha itu terdapat di dalam ayat 1, ya, seperti itu contohnya. Ya, itu tugas kalian. Terus selanjutnya kalian kirim ke WA Bapak, ya. Ya, demikianlah penjelasan dari Al-Quran surah Asy-Syams, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Baik, mari kita akhiri pembahasan kita dengan pembacaan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.